ekonomi digital masuk desa. Terkait dengan ekonomi digital masuk desa ini sebenarnya hal yang dasar yang perlu disiapkan untuk teman-teman di desa adalah bagaimana tentang literasi dasar dulu. Literasi dasar seperti yang diprologkan sama Mbak Tias tadi tentang transformasi digital itu harus siap di sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia ini kalau mau kita tingkatkan kapasitasnya, paling tidak dari awal tentu yang paling pertama adalah kenali literasi dasar dulu, literasi digital dasar. Literasi digital dasar itu ya kita harus mengenal namanya internet, mengenal namanya perangkat-perangkat yang digunakan untuk online, kemudian menggunakan smartphone, kemudian dari internet itu kemudian kita tahu tentang platform-platform apa yang digunakan, misalkan platform untuk e-commerce itu apa, terus bagaimana melakukannya, kemudian sampai peningkatan bikin web itu gimana, terus kemudian apa yang bisa memacu misalkan memacu transformasi digital itu gitu. Sehingga di sini tadi benar bahwa satu hal yang sangat penting adalah tingkat sumber daya manusia yang disiapkan gitu. Nah, seringkali itu jemping ya, masih ada kesenjangan yang sangat mencolok antara masyarakat yang tinggal di kota terus kemudian masyarakat di desa. Sebenarnya bukan soal infrastrukturnya. Kalau infrastrukturnya itu mungkin sebagian desa udah ada internetnya, sebagian desa juga udah ada internetnya tapi masih low sinyal kayak gitu. Terus kemudian dari desa yang udah punya sinyal internet itu harus siap juga bagaimana kita melakukan transformasi digital itu. Saya singgung sedikit lah sedikit ya, review sedikit yang kemarin, bahwa satu hal yang menjadikan kita itu harus mempercepat transformasi digital di desa karena ini sudah di depan mata gitu. Sudah di depan mata sehingga perlu disiapkan hal-hal yang bersifat prinsipal, yaitu tadi sumber daya manusianya, kemudian paling tidak ada supporting untuk peralatannya. Jadi kalau kita udah punya sinyal tapi nggak punya perangkat itu juga lucu gitu kan. Mengapa kita harus begitu cepat gitu kan? Karena pertumbuhan pengguna internet di Indonesia sampai 2022 ini sudah 210 juta. 210 juta ini sudah luar biasa, dan kalau kita misalkan lagi jualan ngambil segmen pasarnya, persentase size marketnya, ukuran pasarnya itu misalkan 1% aja dari 210 juta kan banyak, atau ya kita kecilkan lagi size marketnya jadi 0,2% dari orang yang berinternet ini menjadi sasaran dari produk kita, produk-produk unggulan desa misalkan seperti itu. Nah, kita memang dari kemarin akan berbicara soal ekonomi digital, karena ekonomi digital ini kalau di desa cerdas masuk di pilar smart economy gitu kan. Meskipun di dalamnya pasti ada unsur smart people-nya juga gitu kan. Terus kemudian smart living-nya juga. Jadi ada masyarakat cerdasnya, terus lingkungan cerdas. Ini saling terkait kalau kita menggerakkan ekonomi digital itu kan. Karena dari satu sisi ekonomi nanti akan berdampak banyak terhadap masyarakat di desa, sehingga satu pilar yang disentuh nanti smart people sama smart livingnya akan kena secara otomatis gitu kan. Kemudian review sedikit lagi juga tentang data dari Badan Statistik, itu sebanyak 63% dari pengguna internet itu menggunakan
menggunakannya untuk pemasaran digital. Jadi menggunakannya untuk pemasaran digital, dan ini memang lebih efektif, lebih efisien, lebih murah dan terjangkau, dan bisa dilakukan sendiri tanpa harus bantuan orang lain. Kecuali kalau UMKM-nya itu kelas menengah, kemudian dia menggaji admin untuk mengurusi promosinya menggunakan teknologi digital ini. Baik itu mulai dari sosial media, kemudian dari web, dan fitur-fitur yang lain yang dimanfaatkan secara gratis.